malam kepada para investor dan trader saham Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali bersama saya Bernardo Wijaya di acara Stock Idea Talks. Dan pada hari ini kita bisa melihat bahwa IHSG mengalami penurunan cukup signifikan di angka minus 1,13%. Dan 452 saham pada hari ini mengalami penurunan. Tetapi tentu saja ini merupakan opportunity, di mana tentu saja besok kita lihat ada pidato presiden di pagi dan di siang hari. Dan selain itu tentu saja MSCI sudah mengeluarkan pengumuman dan kita masih di freeze di emerging market. Tetapi hari ini kita akan berbincang kaitan mengenai emiten yang cukup menarik di bidang media dan entertainment. Tetapi emiten ini sudah mulai masuk ke kaitannya mengenai AI. Tetapi sebelum saya kenalkan siapa bintang tamu kita, hari ini saya ditemani co-host saya yaitu Cik Rita Effendi dari CLC. Halo Cik Rita. Ya, halo. Selamat malam semua. Apa kabarnya? Baik, baik. Oke, dan ini bintang tamu kita yang sangat luar biasa dan udah kenal lama sama Cik Rita juga. Siapa lagi kalau bukan Pak Subi, CEO dari IRSX atau Volago. Halo, selamat malam Pak Subi. Selamat malam Bernard. Apa kabarnya? Baik. Thank you banget udah hadir di acara hari ini dan saya persilakan Cerita untuk memandu presentasi bersama dengan Pak Subi. Silakan. Oke, makasih. Selamat malam semua. Semoga kalian selalu cuan ya. Dan jadi malam ini kita kan bakal ngobrol dengan Pak Subioto. Jadi kita akan minta dia untuk presentasi dulu nih, biar kalian lebih mengenal lagi bisnis AI dan bisnis digital yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Oke, silakan Pak Subi untuk mulai memperkenalkan Volago ke teman-teman cuan troopers semua. Oke, silakan Pak Subi. Oke, selamat malam semuanya. Thank you ya atas waktunya Cerita sama Pak Bernard. Mungkin saya mulai dari video tentang company profile Volago aja yang singkat ya. Oke. Di era ketika teknologi mengubah cara dunia bekerja, berkreasi, dan terhubung, satu hal tetap menjadi kunci: inovasi. Inilah Volago. Kami membangun masa depan melalui artificial intelligence, media commerce, dan entertainment. Mengembangkan teknologi yang lebih cerdas, menciptakan konten yang lebih bermakna, menghubungkan bisnis dengan jutaan peluang. Di Volago, AI bukan sekedar teknologi. AI adalah fondasi untuk menciptakan solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih relevan bagi dunia yang terus berkembang. Kami percaya bahwa kreativitas dan teknologi harus berjalan berdampingan. Karena ketika keduanya bersatu, lahirlah pengalaman yang menginspirasi, menghibur, dan memberikan dampak nyata. Dari ide menjadi inovasi. Dari inovasi menjadi ekosistem. Dari lokal menuju panggung dunia. Volago, from lokal to global, membangun masa depan hari ini. Oke, sekarang mungkin secara singkat tadi sudah melihat sedikit company profile-nya. Jadi basically Volago ini IRSX adalah kalau kita sebutin jadi cuma 3 simpelnya. Perusahaan AI, media commerce, dan juga entertainment ecosystem. Jadi kita melengkapi digital ecosystem ini yang saling integrated. Nah, mungkin revenue stream-nya kurang lebih saya coba ini ya. Nggak bisa ya. Next slide. Oke.
Ini saya sedikit jelasin mengenai 360 Brand Integration Solutions yang Volago kembangin sekarang ini. Yang pertama, mulai dari yang sebelah kiri, itu di community play. Jadi kita Volago Academy, Volago Bedol Desa, ini basically kita selalu meregenerasi para afiliator, kita membantu para UMKM. Seperti weekend kemarin, itu ada acara di Aceh 2 hari bersama dengan Kementerian Ekraf. Juga di hari yang sama, kita juga ada acara kemarin di Solo bersama dengan PNM, melatih para UMKM dan para afiliator. Nah, dalam 2 event ini kita berhasil mencetak kurang lebih sekitar 600 new affiliators dan new UMKM. Nah, Academy ini bisa meregenerasi sehingga dalam 1 bulan itu kita bisa mendapatkan para afiliator ataupun para kreator dari seluruh Indonesia itu kurang lebih hampir ribuan. Nah, ini yang kita selalu menjalankan. Kemudian dari ribuan itu kita melihat dari program inkubasi ada berapa orang yang bisa naik level menjadi jualannya misalnya dari 0 menjadi 10 juta. Nah, kalau bisa sudah naik level kita akan training di Jakarta. Setelah di Jakarta kita melihat apabila revenue-nya sudah bisa mencapai 100 juta, kita akan kirim ke China untuk training 14 hari. Jadi kita juga punya beberapa success story yang orang dari benar-benar kampung yang kita latih dari 0 menjadi pendapatan 1 juta, 500 ribu, 1 juta, dan sebelum ke China sudah bisa berpenghasilan 10 juta, dan terakhir sewaktu pulang dari China omsetnya jadi 3 miliar sebulan. Nah, kita selalu, jadi ini adalah darah-darah baru yang menjadi continuity dari bisnis Volago tersebut untuk memperkenalkan apa sih sebenarnya dari content creator bisa monetize-nya dari mana aja gitu loh, bukan cuma dari jualan, tapi bisa jadi clippers dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, bisnis yang kita miliki itu di OOH Media. Jadi kita juga mempunyai OOH dan juga menerima periklanan yang di kereta api. Ya, yang ketiga itu ada bisnisnya di AI commerce. Nah, ini mungkin salah satu yang berhubungan dengan AI, menggunakan digital twin dari para influencer atau para artis yang sudah Volago beli commercial rights-nya. Kemudian juga dari AI creators yang kita bangun dari 0 basically. Orang ini nggak ada di dunia, tapi ya dia ganteng, dia cakep. Nah, itu bisa menjadi seorang influencer. Tapi kalau pengen meet offline ya dia nggak ada. But he or she already made it in the dunia digital ini. Nah, AI commerce ini sebenarnya sekarang perbaharuannya selain dari AI commerce, kita juga bisa di AI iklan, kita juga buat AI music, kita juga buat AI education gitu ya. Nah, ini nanti yang akan diceritain di next slide-nya mungkin lebih ke bagaimana AI ini menjadi tools yang very simple is for UMKM ataupun orang yang awam. Jadi dalam membuat iklan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah bisnis di event. Volago Pro ini adalah promotor. Jadi kita sebagai promotor yang membuat konser-konser maupun event sports yang ada di Indonesia dan maupun di Asia Tenggara. Tahun depan juga kita akan merambah ke negara Asia Tenggara. Jadi satu artis kita beli touring show-nya bukan cuma satu di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Nah, ini Volago Pro. Terus kemudian next-nya di nomor 5 itu multi-channel network. Ini bread and butter-nya kita lahir dari sini. Itu basically is a social commerce live streaming ya, yang dimana mungkin sekarang rata-rata sudah pada tahu para artis jualan, influencer jualan ya. Nah, next-nya sekarang sedang kita pengen develop, kita pengen coba ini, kan udah sering denger nih AI orang bisa live padahal itu AI yang lagi live. Jadi misalnya contoh artis dari Volago hanya sanggup live mungkin karena kesibukannya seminggu 2 kali. Ya, sekali itu cuma 3 jam. Nah, kita sedang mengimplement ini bersama dengan TikTok terutama ya, supaya bisa di whitelist. Kita akan mengisi nih kekosongan dari 24 jam dikurangi 3 jam, itu 21 jam bisa diisi oleh dia sendiri, tapi itu AI basically. Dan itu benar-benar kemarin kita coba itu sudah bisa interaction-nya sudah benar-benar hampir bisa sempurna. Makanya kita mau launch ini dan kita coba lihat, kita coba pengen lihat nanti hasilnya di
market bagaimana. Ya kurang lebih pasti penjualannya akan bagus karena bisa melengkapi waktu yang memang dia tidak sanggup untuk live ya. Iya. Nextnya adalah di UGC. UGC ini lebih ke virality, sehingga misalnya sebuah brand ataupun sebuah sosok ataupun seorang selebritas ataupun dia sudah podcast nih, misalnya 2 jam. Nah, kita akan membuat dia mengklip ini supaya akan menjadi viral. Jadi bayangin misalnya satu tayangan menjadi 10.000 tayangan, 20.000 tayangan dalam waktu yang sama. Nah, kalau UGC ini adalah basically kita menggunakan orang biasa, membuat konten dari para brand, dan ini menjadi viral. Dan kalau misalnya misalnya contohnya kita punya UGC, orang di bawah itu misalnya 3.000 konten yang kita upload ke media sosial. Nah, tinggal nanti diketok dari atas mega influencernya satu. Ini algoritmanya akan jadi. Ya, basically it's a virality business. Jadi multi-channel and UGC, it's a perfect combination. Sebuah brand mau datang, it's only two. I want a virality, good views. I want a good sales. Jadi kita cuma tangkap di 2 intinya itu ya, the result. Jadi kalau Sukor Sekuritas pengen pakai jasa kita juga boleh. Bisa. Oke, siap. Amin ya. Makin viral ya nanti ya. Nah, kalau di nextnya, di bisnis yang selanjutnya itu di entertainment juga, Volago Pictures. Volago Pictures ini membawahi, kita memproduksi film layar lebar. Yang kita baru selesai kemarin itu adalah Nobody Loves Sky. Itu adalah film Mobile Legend. Basically kita angkat seorang cerita gamer gitu ya, bagaimana dari nol menjadi hero dan menjadi juara dunia. Thanks God film ini baru deal dengan Netflix juga setelah tayang dari bioskop, dan ini Filipina dan Malaysia sedang pengen tayang film ini juga. Wow, menarik sih. Nah, Volago Pictures juga co-invest di beberapa production house di Indonesia, seperti di MVP, V-Cinema, VMS, dan lain sebagainya. Jadi sehingga memperkaya ekosistem kita aja di pictures, di ini ya, di perfilman ini. Nah, kita juga memproduksi series, series yang tayang di film series. Mungkin nanti nextnya akan ada project dari ICE yang kita akan kerjasama. Terus juga kita fokusnya kita untuk in-house adalah kita khusus memproduksi drama seperti drama pendek, short drama, micro drama, seperti Dracin ini tuh yang 2 menit ya. Nah, itu adalah menjadi bread and butternya di Volago Pictures, sehingga sebuah brand sekarang daripada saya syuting satu TVC 1 miliar, ya mending saya buat satu short movie, saya bisa embed what is the message that we wanna do, ya. Kayak kemarin kita dengan PNM, kita baru setelah kita berkunjung ke daerah melihat para ibu-ibu UMKM yang survival mode ya, di mana mereka benar-benar micro, ultra micro yang saya besok bisa makan nggak sih gitu ya, they are earning for this. Nah, dari terjerat pinjol sampai sekarang bisa mandiri membiayai keluarga. Nah, kita lagi pengen buat 54 film dari masing-masing kabupaten, masing-masing cabang UMKM ini yang success story-nya, sehingga ini bisa we can show to the Indonesian people lah ya, how hard dia seberapa berjuang kerasnya mereka untuk bisa membiayain keluarganya dan lain segalanya gitu ya. Jadi value-value ini yang pengen kita tanemin. Nah, terakhir Volago Pictures juga TVC. By the way, untuk TVC kita 2 tahun lalu selalu menang award di Asia Tenggara, dan juga tahun ini di Indonesia kita juga menang award di TVC yang kita kerjain. Nah, nextnya Volago Go ini basically hampir sama, social commerce. Kita membawahi creator tapi fokus di dining, jualan voucher-voucher restoran, hotels, dan juga di things to do. Things to do kayak tempat jalan-jalan. Basically ini untuk orang berwisata dan lain sebagainya. And live entertainment itu membawahi kreator-kreator yang gifting. Jadi sering lihat nih orang di TikTok, orang yang kasih bunga, kasih topi. Nah, kita membawahi kreator-kreator tersebut. Kita punya hampir 5.000 kreator yang cakep-cakep, seperti model dan ganteng-ganteng yang punya multi talent, bisa nyanyi, bisa DJ, yang penting bisa ngobrol tuh paling ini.
And lastly is our digital product is a O2O programmatic. Jadi brand ke kita ada buat kayak gerbong diskon, mereka bisa download, belanja, kemudian tukar voucher di Indomaret dan Alfamart. Misalnya supaya saya pengen tahu nih orang di Purwokerto di wilayah ini paling laku nggak sih mie sedap saya, kurang lebih misalnya begitu ya. Jadi we can give all this data. Nah, kita integrate di satu ekosistem tersebut. Itu di Volago ini. Oke. Ya. Nah, nextnya ini mungkin lebih ke revenue. Saya jump in yang singkat aja, mungkin di revenue stream-nya kita. Jadi our revenue stream cuman 3, kita divide untuk mempersingkat ya. Jadi dari semua lini bisnisnya kita. Yang pertama ini di mungkin saya di sini aja kali ya. Di AI ini adalah di commerce. Mungkin jangan dari sini deh, mungkin lebih gampang ya. Ya, media commerce. Di media commerce ini kita mendapatkan duit dari penjualan live commerce, tadi penjualan produk, Volago penjualan voucher restoran dan lain sebagainya. Kita Clip ini adalah Clippers and UGC, Lumino ini untuk UGC. Jadi ini the virality and the sales is all under media commerce. Yang benar-benar ya sebuah brand, apa sih orang mau iklan ke agensi, ya saya cuma pengen viral, saya cuma pengen dijual, cuman itu kan. Benar. Jadi ini yang kita buat. Jadi sebuah brand datang ke kita, we can give you guaranteed sales and we can give you guaranteed views. This is what we are doing. Nah, terus di entertainment, ya kita punya Vola Play, our new OTT yang baru lahir pas di World Cup kemarin. Vola Play, Volago Pictures in the movie, and then Volago Pro is in the concert and events. Volago Live Entertainment ini adalah di tadi yang kreator-kreator kita yang gifting, sehingga dia juga sering dipakai untuk offline attending event para brand. Ya. 1, 2 dan yang terakhir ya advertising lah. Advertising ini ya kita ngamain dari AI kita, kreasi kita, iklan rakyat. Nah, iklan rakyat ini salah satu yang setelah right issue ini yang bakal menjadi besar. Ya, kurang lebih sih itu sih in a nutshell. Apa sih Volago ini? Tentunya is a from local to global. That's our tagline. Nah, Building Indonesia Integrated Creative Economy. Ya, kurang lebih sih begitu Pak Bernard sama Bu Rita. Oke, menarik banget nih Pak. Ternyata memang ini sesuai dengan kemajuan zaman ya, semua serba digital. Nah, kira-kira nih Pak Subi, dari Volago kan punya 3 pilar utama, yaitu integrated AI, media commerce, dan entertainment ecosystem. Dari ketiganya nih, kira-kira yang menjadi kontributor pendapatan terbesar itu yang mana Pak? Kalau sekarang di media commerce. Oke. Kenapa media commerce itu lebih menghasilkan generate more income gitu? Kalau di sekarang ini kan media commerce ini basically tadi ya penjualan sama virality kita masukin di kolom ini, ya digabung di ini. Dan ini yang menjadi bread and butter di mana kan seperti kita tahu di industri ini kayak di Indonesia setahun untuk periklanan aja itu hampir konsumsinya 106 triliun rupiah. Ya itu media offline dan online ya, di mana sekarang media online sudah makan hampir mungkin kurang lebih more than 50 to 60%. Oh iya. Ya, and it's still growing about 8% a year, kurang lebih sih begitu. Ya, setuju sih, karena sekarang kalau kita lihat kan iklan TV, siapa sih yang lebih banyak nonton TV? Kayak kita lebih baik pegang HP, nonton TikTok atau Instagram atau even YouTube. Nah, makanya banyak sekali kebutuhan di media commerce itu ya Pak ya? Ya. Oke, terus ini yang sebenarnya aku mau nanya kemarin Pak, itu kan ada paket stimulus ekonomi semester 2 yang senilai 26,34 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat hingga akhir 2026. Nah, kebetulan nih kayaknya ada yang relevan nih sama IRSX, yaitu dukungan untuk konser musik internasional dan event pariwisata. Kira-kira kalau kayak gini ada rencana untuk mendatangkan konser lain, karena kemarin kan Westlife itu udah 8 jam ya, sold out ya. Nah, apalagi ini sekarang ada dukungan dengan ada stimulus nih Pak. Kira-kira ada insight apa nggak mengenai hal ini? Ya,
Jadi di entertainment sector salah satu nanti juga setelah right issue ini akan ada gebrakan baru. We wanna scale up in the entertainment industry terutama di konser. Nah, kita juga sedang bernegosiasi ya dengan salah satu perusahaan the biggest in the world. Mudah-mudahan bisa bekerja sama yang kita tahun depan sudah bisa nge-lock for the next 3 years. Itu setahun mungkin bisa minimal 15 show. Oh, I see. 15 international show. Jadi itu stadium show. Kalau stadium show itu kita namain ya either itu yang bisa kapasitas 50.000 sampai 70.000 orang. Wow. Kalau arena show itu kurang lebih ya 5.000 sampai 15.000 orang indoor. Oke. So we are targeting to do terutama lagi tahun depan ini Jakarta 500 years anniversary. Oh, Jadi I kita see. juga dapat dari ini ya dari Pemda Jakarta full support kalau yang bisa membawa konsep dan lain sebagainya. So it's quite a good harusnya line up tahun depan ini sih sudah menarik lah, sudah banyak. Oke, dari konser sendiri, Pak Subi, kalau per tahun rata-rata selama ini berapa konser setahunnya? Dan kedepannya dicanangkan per konser akan berapa dan skalanya stadium atau seperti apa? Ya, kita sih targetin tahun depan itu minimal ada 5 stadium show. Oh, 5 stadium show. Ya. Wow. The rest mungkin ya arena karena juga tergantung dari jadwal touringnya artis. Gitu. Dan tentu saja ini akan berdampak pula ya secara langsung kepada bottom line karena biasanya kalau konser-konser arena maupun stadium itu menghasilkan profit yang tidak sedikit ya Pak ya. Yes. Oke. Yes. Ya. Nah, kemudian kaitan mengenai AI. AI ini merupakan lini bisnis baru yang dikembangkan oleh Volago. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kedepannya itu AI-nya itu akan ke arah mana dan akan menyumbangkan berapa persen terhadap revenue dari Volago itu sendiri dalam 3-5 tahun ke depan? Ya, kalau kita melihat sih perkembangan AI ini sih luar biasa ya. Benar. Cuman memang kalau kita lihat secara data consumption, spending, sekarang masih yang paling besar hanya di Amerika dan di China. Saya juga kemarin malam baru habis diskusi sama Southeast Asia Head from Byte Plus, ByteDance, dia juga bilang sebenarnya kayak Southeast Asia ini the token spending itu masih kecil. Oke. Ya, dan basically what is the biggest spending now in AI? Ya, kita nggak ngomongin LLM, nggak ngomongin level yang ini ya, kita hanya ngomongin level yang user pakai. So most of the spending goes to video. Oke. Orang membuat video, membuat ini ya, kalau kata, music itu menurut dia spendingnya juga masih kecil. Oh, I see. Ya, jadi our brand apa yang kita jalanin salah satunya yang sudah kita implementasi nanti apalagi setelah right issue ini kita mau launching untuk B2C UMKM itu adalah iklan rakyat. So we really bridge ya seperti kemarin kita ketemu hampir 300 UMKM ibu-ibu. They just snap the picture, dia cuma take fotonya, produknya, habis itu udah dia boleh pilih mau pakai muka siapa. Muka artis Baim Wong, mau siapapun itu yang sudah memang under Volago atau dia mau pakai dia sendiri, ya sudah dia tinggal produknya, cara jualnya udah otomatis keluar, tinggal klik enter jadi. Itu bentuk video atau foto? Bisa bentuk image ataupun bentuk video terserah. Wow. Jadi ini yang kita nge-bridge supaya namanya iklan rakyat, which is ya satu iklan cuman harganya ya 30.000 sampai 100.000 rupiah. So everybody can afford to. Yang mereka bilang mereka nggak pernah bermimpi misalnya produknya bisa dipegang oleh seorang artis nasional, kurang lebih begitu ya. Wow. Which I have never got that chance at all. Iya, Tapi mungkin sekarang dengan bantuan teknologi AI, Volago, terus juga kita dapat bantuan dari Kementerian Ekraf dan UMKM, ya we can go all out for this program. Oke. Dan tentu saja kedepannya misalnya artisnya ini lagi tenar banget, terus dia sibuk, dia nggak sempat syuting sana sini untuk bikin iklan, sekarang udah bisa disiapin AI iklannya ya, kalau seperti itu ya. Lebih sebegitu, duduk aja di rumah, tidur di rumah juga dapat duit. Ya boleh ya, cerita juga boleh dong. Ya nanti Bernard juga bisa kan nggak sempat syuting misalnya di Jakarta, lagi ada di luar kota. Iya. Nah bisa ada digital twinnya loh langsung. Iya, wow. Ya. Bisa nge-live bareng kita di sini. Kira-kira ini bakal kapan nih launchingnya produk AI-nya dari Volago? Kalau untuk B2C sih kita rencana mulai buka itu di bulan September. September, I ditunggu ya see. guys ya.
namanya nanti under kreasi kita platformnya. Kita. Dan Ya. itu undernya Volago, jadi konsol ke IRSX nanti Ya. ya. Oke. Nah, kemudian kaitan mengenai OTT nih. Ya. Saya kaget banget kemarin itu waktu Piala Dunia OTT-nya tuh wah, ternyata Volago. Nah, gameplaynya itu kedepannya Volaplay ini akan seperti apa sih, Pak? Iya. Secara target rencananya seperti apa? Akankah menyaingi beberapa OTT yang udah di Indonesia sebelumnya atau seperti apa? Karena kalau kita bisa melihat salah satu OTT di Indonesia itu valuasinya bahkan udah 1 billion USD. Oke. Seperti apa visi terhadap Volaplay? Kalau kita namainnya we are the boutique player in the OTT kalau kita boleh bilang ya. Kita Oke. mulai juga kemarin dari kita membeli World Cup. Setelah World Cup, what we wanna do, mungkin cerita sedikit. Harusnya OTT ini kita mau launchnya di Q4. Oh, tadi keyword tahun ini harus ya? Tadinya Iya. di Q4 tahun ini. It's a micro drama platform Oke. basically. Yang short movie yang Short kayak movie Dracin itu ya? benar. Oke. Nah, karena ada opportunity World Cup, we speed up and then we look into, jadi kita ada sport statement sama ada microdramanya. Nah, apa yang membuat kita berubah? Mungkin we will announce it very soon. Yeah. A new phase of the Volaplay. Wow. Tapi Volaplay ini basically bukan cuman entertainment, it's a entertainment plus commerce nantinya. Bisa Jadi jualan berarti. ya, jadi kita membuat satu platform ini di mana brand owners you come in, you pay us per sales if we have the sales for you, di refer ke beberapa platform penjualan. Oke. Kemudian juga yang belanja itu juga bisa dapat duit. Yang menonton microdrama kita juga bisa dapat duit. Nah, itu So menarik. we have a new gameplay that mungkin yang belum dijalanin di Indonesia. Jadi on the other side, on the program kita tetap ya seperti OTT biasa, pada intinya ya kita akan beli program-program unggulan di mana kalau orang mau nonton ya harus subscribe. Oh iya. Oke. Ya itu aja sih. Jadi kalau on the other side orang yang nggak pengen nonton, nggak pengen bayar subscription, nah dia juga ada program yang namanya dia Watch to Earn. Gitu sih. Watch to earn. Oke, jadi nanti OTT ini memiliki satu ekosistem yang dimana di dalamnya juga ada e-commerce. Ya. Jadi ini mirip kayak TikTok ya. TikTok kan ada kayak sosial media, tapi ada e-commerce-nya, bisa belajar di situ. Tapi ini berarti semacam OTT, tapi ada e-commerce di dalam. Ya, tapi konsep kita juga bukan e-commerce head to head sama TikTok begitu. We complement. Oke, jadi Nah, ya. produk-produknya itu harus apply di sebagai merchant-nya si Volaplay dulu, seperti itu. Bukan, tidak usah serumit itu nanti. Oh. Simple ya. Ya, we simplify everything. Wah, Jadi kita penasaran. juga bisa harus bantu UMKM untuk menjual produknya. Karena kembali lagi nih ke visi misi kita ya, membantu UMKM Indonesia, dan di sini bisa menjadi salah satu medianya. Oke. Nanti di Volaplay juga akan ada fitur-fitur AI yang mungkin orang sekarang belum familiar. Dan kita akan launch yang pertama. Salah satunya nanti ada AI companionnya kita, ada ya kita bisa buat film, siapapun bisa buat film microdrama nanti dengan Volaplay. Kurang lebih sih begitu. Ya, Bu Rita bisa buat Bu Rita dengan suami di microdrama kita. Ya, atau kita bikin Ya. video pendek tentang trader Ya. ya. Trader support ya. yang ikut championship kemarin. Ya. Terus kemana? Wah, ini seru banget sih Yes. bakal. Jadi banyak. featuresnya ini sudah hampir rampung. Sekarang sedang final testing. Oke, boleh nih Pak, nanti kalau masih beta version saya jadi user yang testing juga. deh. Siap. Oke, ini yang menarik lagi ini adalah kaitan mengenai community dan Lumino UGC. Dan kedepannya potentially brand-brand ini tidak hanya mengandalkan KOL, mega influencer, tetapi juga tentu saja Clipper maupun UGC. Kedepannya bagaimana Bapak terus memperbesar bisnis kaitan mengenai community dan Lumino UGC ini? Karena lagi tren kaitannya mengenai Clipper. Ya, ini mungkin dua hal yang berbeda. Kalau di Clipper kita bilangin itu adalah to amplify basically ya. We call it amplification. Kita sudah melihat tren ini mungkin now in a worldwide situation. Lu mau artis Amerika, politician Amerika, atau siapapun nih, the hot news in media social, it's all amplified by Clippers. Jadi kita juga sudah melihat, misalnya contoh kayak kemarin Westlife.
Iya. It's one of our best example. Best selling juga ya. Ya, kita biasanya seorang promotor harus mempromosikan konsernya ini di banyak Iya loh, bener. tempat. Di OOH, di Radio mana, lah, because you iya. are bringing artists like millions of dollars, and you need to spend marketing at least few $100,000. Yes. Tapi Iya, iya. Westlife, we use the power of the clippers that we have. Itu basically we generate about, I think, close to 800 million views, Wow. and it makes us sold out just within 8 hours. Iya, gila. Itu benar-benar the power of clippers that we Iya. have. Iya, Itu iya, satu iya, ya. iya. Oke, jadi untuk membantu penjualan konser tadi sebagai salah satu contohnya ya. Ya. Clippers, oke. Jadi setiap hari itu dibanjirin sama konten clippers. Iya. Tapi juga bisa bantuin brand lain kan untuk melakukan Sangat clipping? bisa. Oke. Jadi itu di clippers. Kalau community play itu menurut kita adalah is a next version of to zoom in. Jadi ada community beauty, misalnya yang di daerah Jambi ada community beauty, community motor. Nah ini sangat memperuncing kita dalam memetakan penjualan sebuah produk dari sebuah brand. Jadi kalau misalnya kita brand mau tap ke komunitas tertentu nih Yes. untuk penjualan produk apa, itu bisa melalui Yes. community tadi. Oke. Dan juga kita mempunyai tools di Volago itu misalnya contoh ya, satu earphone datang ke kita. Nah kita juga bisa sudah memfiltering dia komunitas penjual earphone yang terbagus di TikTok sama Shopee siapa. Jadi sudah tidak usah, contoh dulu kan brand, pokoknya saya mau dong semua artis, semua afiliator bantu saya branding, bantu saya jualan. Padahal we know in reality Yes. yang works cuman 10%. Now we can give you more accurate data, more accurate information. Wow, Basically menarik. the more complicated, the data kamu lebih komplit, ya bullet kamu ini lebih strong lah. Oh yes, bener Ya, sih. apalagi kita punya community yang langsung kita bisa zoom in, kurang lebih sih itu. Oke. Wow, keren banget sih nih ya. Terus Pak, ini kan ada rencana waktu itu kita terakhir ada Zoom edukasi bahwa kalau akan ada kayak kan banyak event-event nih Pak yang terutama akan datang nih. Kayaknya untuk jumlah lot tertentu katanya akan berfungsi sebagai kayak membership untuk pemegang saham bisa membeli tiket nih dengan kemudahan akses VVIP. Jadi mereka nggak usah nge-war nih atau mau bikin fan meeting juga. Nah ini kayak gimana nih Pak konsepnya dan mekanismenya, dan kira-kira udah tahu belum rencananya mau berapa minimum lotnya dan kapan program ini mulai berlaku? Wah, kalau ini berita dari Cirita ini paling cepat ini ya. Ini mungkin sedang dalam kita belum bisa announce sekarang, tapi Oke. sedang memang sudah dalam planningnya kita, Perencanaannya. rencana kita. Makanya kita sudah membuat namanya programnya Volago Prive. Oh, I Apa itu see. Volago Prive? Volago Prive itu kayak VVIP. pemegang sahamnya IRSX Oh, I yang see. punya SSID memang valid, jadi dia boleh mendaftarkan dulu di Volago Prive ini, sehingga nanti konser-konser yang artis-artis yang kita bawa masuk ini, yang tier 1, tier 2, tentunya nggak usah ikut war di umum. Jadi we always have a privilege day for our shareholders. Oke. For the Volago Prive. Wow. Menarik juga nih jadi Iya. pemegang saham IRSX. Iya. Jadi ke depannya artis-artis pekan nggak cuma Westlife ya, kedepannya bakal banyak artis lain. Kalau datang ke Indo, kalau kita pemegang saham, kita bisa privilege, nggak usah nge-war tiket, bisa dapat tiket ya Ya. begitu. Yes. Wow. Dan nanti itu semua akan terintegrasi di Volaplay. Ya semacam kayak Super Phoenix ya. Ya. Sukor finish, berarti harus ada di Volaplay dulu dong berarti. Nextnya semua akan ada di Volaplay. Kalau sekarang kan masih terpisah Volago Prive-nya. Oh. Nanti semua sampai pesan tiket sampai ini semua akan terintegrasi. Wih, keren banget. Orang luar kota mau nonton di sini atau luar negeri Bisa langsung nonton. complete with the hotel and Oke. everything. Jadi semuanya intinya semua ekosistem Volago ini kedepannya akan terintegrasi di dalam satu sistem yaitu Volaplay Yes. itu sendiri. Yes. Mulai dari community dan lain sebagainya, mungkin ntar pesan OOH media bisa lewat sana, e-commerce segala macam, sampai digital produk semua ada di Volaplay. Wah, cepet sekali dia. Iya. Luar Benar, cepet biasa. sekali. Bernard sangat digital sih ini. Penasaran nanti Volaplay kayak gimana Iya. nih. Nah, kalau kita melihat bahwa lini bisnis perusahaan tadi itu sangatlah banyak ya. Tadi bisa Ya. disebutkan di slide itu ada 10 lini bisnis. Nanti mungkin bisa ditunjukkan di slide lagi ya, ada 11 lini bisnis. Nah, kira-kira nih yang menjadi fokus dari Volago untuk 1-2
tahun ke depan untuk penopang pertumbuhan pendapatan dan dari sisi profitabilitas itu ada di lini bisnis mana nih? Silakan. AI, kalau saya bilang nomor 1 itu AI. Nomor 1. Yes, Wow. karena ini adalah basically you can scale up, ini ceilingnya ini unlimited. Yang pertama, yang kedua adalah kita pengen ekspansi ke luar negeri, Southeast Asia atau kemana ke Amerika, itu kita semua bisa bekerja dari sini. Nah, That's the beauty of that. Nah, penasaran nih Pak. Kalau kita mulai bikin AI yang artinya lebih dijelaskan kaitannya mengenai AI commerce dan juga AI digital twin. Gimana kita approach misalnya artis-artis yang bersangkutan atau KOL bersangkutan supaya mereka mau bekerja sama dengan IRSX itu kan PR tersendiri Pak. Mungkin ada ramuannya kali ya. Oh, nggak bisa diceritain ya? Tapi kan basically it all boils down to in terms of financial. Menurut saya ya, kan tentunya artis pengen join di Volago, misalnya sekarang pendapatan saya 1, saya join di Volago bisa nggak jadi 2 atau 3. Tentunya semua orang juga pengen dong, gua dapat duit lebih banyak, gua kerja lebih sedikit. Make sense. Gua lebih punya banyak waktu dengan keluarga, dengan anak saya dan lain sebagainya. Nggak usah capek-capek syuting So ya. a lot of things that karena saya sudah berusaha payah nge-build what I am here now kan, basically bagi seorang artis gitu ya. Iya. Good idea juga. Dan kita juga bisa membantu para artis yang sudah dulunya peak, yang sudah sekarang agak tidak terlalu aktif, and this is your another potential revenue. Dan bisa diramein juga tadi AI itunya lewat clipper dulu ya biar Harus, brand-brand yes. bisa Yes. mau pakai dia lagi ke depannya. Yes. Wah. Iya, bisa loh. Iya good banget kan kalau dia udah terkenal, apalagi AI digital twinnya udah terkenal, udah banyak di TikTok, di IG, terus brand jadi pengen mau masuk. Iya. Dan ini tugasnya sebagai manajer artis ya, manajer artis twinnya. Iya, manajer artis AI. Ya, Iya, manajer iya. AI-nya luar biasa loh. Kepikiran. Oh, kalau saya jadi manajer artis saya nggak tidur Pak Nadi. Tapi kalau manajer artis AI-nya artis kan bisa. Bisa ya. Iya, luar biasa. Pak, ini banyak banget kan pasti yang nanya tentang right issue-nya. Nah, mungkin itu satu kira-kira bagaimana perkembangan untuk right issue ke depan dan penggunaan dana right issue-nya mungkin banyak dari sini yang belum terlalu familiar juga nih Pak. Mungkin kita ceritain dulu dikit. Yes, ini banyak banget loh Pak yang nanya right issue, lebih dari 5 dan tadi muncul terus di sini. Silakan Pak. Kayak udah nggak sabar ya. Oke, right issue kita ya tetap berjalan. Oke, kita akan menggunakan buku Juni. Kemungkinan mudah-mudahan kalau semua dilancarin di September inilah kurang lebih. September. Ya. Oke. September ya kurang lebih lah September Oktober mungkin ya. Nah kemudian the use of proceed of fund di right issue ini kan sudah di state juga sewaktu kita submit di OJK. Jadi more of the funds will go to the entertainment sama AI basically. Entertainment and AI. Karena ya kalau kita mau because like the concert business itu adalah bisnis triliunan juga kan ya. Betul. Jadi like we want to scale up. Iya. Jadi juga misalnya in 3 years we have to lock everything from now. Jadi kita di event kita bukan cuma hanya konser tapi kita juga sports nantinya. Seperti yang kemarin ya. Ya, klub bola dan lain sebagainya. Big names that we will bring in as well. We will do some creative works that yang suit market Asia Tenggara, terutama jadi Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Mudah-mudahan kita bisa membawa banyak yang masuk ke Indonesia. Oke. Dan ini ada yang nanya penasaran nih. Tommy Rizky, ini kayaknya pertanyaannya lumayan menjurus nih. Apakah Arsari Group akan menjadi standby buyer RI Volago? Pasti udah pada tahu ya Arsari Group itu apa ya? Iya. Nah kalau di ini yang menjadi standby buyer itu adalah PT MTA untuk di Volago IRSX nih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Servas Ius Ferdian. Laporan keuangan audit kapan rilis Pak? Iya. Banyak tuh yang nanya. Kaitan dengan laporan keuangan. Atau mungkin karena corporate action jadi OJK dan bursa boleh ditunda. Silahkan Pak. Laporan keuangan Juni itu mudah-mudahan minggu depan. Ya, kita lagi sedang menunggu final auditnya. Karena ada corporate action, jadi memang harus audited reportnya, jadi ditunda terlebih dahulu nggak masalah dan udah diketahui oleh Bursa Efek dan OJK ya Pak ya. Ya. Dan ini tidak terjadi apa-apa karena
sahamnya sendiri kalau kita cek di aplikasi online trading spot by Suko Sekuritas, kita bisa cek ya di teman-teman semuanya. Di Tapi- situ nggak ada tatonya. Biasanya kalau dia telat laporan keuangan dan nggak lapor OJK, di situ ada Ada tatonya. tato. Iya. Jadi terlambat ada laporan keuangan. Di sini nggak ada tatonya. Jadi Nggak ada. istilahnya ini berarti terlambat laporan keuangan udah ngomong duluan karena ada corporate action tadi. Iya. Right issue yang diproses, laporan keuangannya harus audited dan biasanya audit itu bulan Juni baru beres mungkin di akhir Agustus. Biasanya 2 bulan ke audited. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Terus Karena kayak ini akan menarik digunakan ya. untuk right issue. Kayak ini menarik ya, karena last year tuh masih minus ya, berarti Ya. low base ya. Nih Ya. ada potentially ngikut ke Q1 yang udah hijau nih. Ya, Mudah-mudahan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apa hubungannya antara IRXX dan DOOH? Karena tadi ada yang melihat katanya di videonya itu ada DOOH. Ya. ada di OH. Enggak Iya. ada kali, Oh, nggak salah ada. kali salah lihatnya. OOH kali tadi. Oh, out of home advertising. Nah, OOH media itu maksudnya itu kayak LED Out di of pinggir jalan home, tuh ya. lah. Gitu. Nggak ada hubungannya ya guys ya. Nggak ada, ini dan beberapa kali tadi. Oke, silakan cerita lanjut. Nah kemarin tadi kan Bapak bilang ada rencana untuk penayang selain konser musik juga ada. Kemarin juga ada mendatangkan kayak sepak bola ya Pak ya. Ya, Chelsea AC Milan di Indonesia Super Cup 2026 nanti ada rencana juga untuk mendatangkan kayak klub-klub sepak bola papan atas juga Pak dari ya negara rencananya. lain. Wow, itu kira-kira udah masuk ke pipeline, udah tahu belum Pak mau datengin rencananya? Kalau tadi kan konser udah punya nih, Ya. 15. Sudah, Kalau yang sudah. sport kan Yang udah bola ada. juga sudah. Kita juga sudah submit offer. Wow, Ya. gila keren banget sih. Jadi emang antusias sepak bola di Indo juga cukup tinggi. Selain sepak bola ada yang lain juga Pak, kayak apakah ada basket? Ada satu yang sedang kita pitching juga. Oh, Ya. lengkap banget ya Pak jadi ya. Ya, jadi lebih ke sports dan entertainment kan, sportstainment lah ya. Iya. Mm-mm. Terus kan Volago kan punya visi from local to global kayak tadi Bapak ngomong. Nah, apakah udah ada rencana ekspansi regional dan kerjasama internasional? Apakah nanti di aplikasi yang tadi Bapak sempat Ya. ngomong kan, jadi orang kalau yang di negara tertentu nggak bisa nonton, misalnya contoh Blackpink misal didatengin nih nantinya, terus ternyata di negara itu nggak bisa nonton, jadi dia bisa beli Live-nya, live concert. Oh, I see. Jadi some of our event nantinya ke depan offline concertnya di Indonesia, tapi live concertnya di Volaplay. Oh, apakah Nah. semacam kayak gitu? Ya, memang itu rencananya Volaplay juga tadi. Salah satunya di pay-per-view concert. Oh, I see. Jadi misalnya konsernya di Indo, tapi misalnya kita bisa buka khusus di negara Malaysia. Geoblocknya di Oke. Malaysia. Jadi Malaysia can watch the live concert. Wow, keren banget ya. Jadi revenue streamnya nambah lagi dong. Nggak cuma dari penjualan tiket offline-nya, tapi Yes. juga tiket online-nya di aplikasi Yes. Volaplay tadi. Yes. Wah, luar biasa. Itu udah kayak Thailand. Thailand itu ada namanya JMTV. Di situ dia konser offline tiket selalu sold out, dia jualan juga online streaming Online, live-nya. ya. Dan itu Terus bisa ada tap riranya in dijual brand. lagi. Oh, Ya. gitu. Buat konser-konsernya. Buat tonton di luar Thailand juga. Iya, di luar Thailand bisa. Oh. Ya. Nah, konsep Volago kayak gini atau ada lagi rencana lainnya, Pak? Kurang lebih begitu. Nanti juga kita ada tambahannya yaitu dari brand. Oh, I Jadi see. di misalnya kita geoblock di Malaysia, ya brand sana boleh tap in. Kita boleh juga live di Thailand. Nah, brand Thailand boleh tap in. Jadi revenue streamnya dari sponsorship ini kita bisa pakai sistem geoblock. Oke. Nah, tetapi tentu saja perlu diperhatikan ya bahwa pengembangan ekosistem atau infrastruktur IT dari OTT yang nanti akan banyak activity-nya mulai dari sportainment, kemudian mini video Ya. hingga kaitan main live streaming itu akan membutuhkan server, bandwidth Yes. dan infrastruktur yang cukup kuat. Apakah Yes. Volago telah mempersiapkannya hingga Yes, saat ini? makanya kita menggandeng Huawei menjadi mitra strategis kita untuk menghandle back end ini. Huawei. Huawei. Oh, luar Yang di biasa Volaplay. banget. Ya. Udah confirm, udah tanda tangan Sudah, agreement. makanya sudah mulai Udah dari jalan. Volaplay. Oh, oke Yes. oke Dan itu cepet no banget sih. wonder. Makanya kita dari awal Volaplay dari match awal sampai akhir itu semua kita Semua. sudah ya
Oke. handle dan take care inilah. Jadi strategic partner untuk kaitan mengenai IT udah ada Huawei, jadi tidak perlu ditakutkan apakah kemampuan ekspansi usahanya bisa atau enggak untuk menangani skala yang cukup besar ini ternyata udah ada backingan dari Huawei. Iya. Luar biasa. Iya, Oke, ini ada pertanyaan menarik dari netizen dari Bilian Syah. Volago ini yang bawa Kanye West bukan ya? Bawa nama sebesar Kanye West, Volago ada rencana untuk memanfaatkan momentum ini ke bisnis atau platform lain yang dimiliki oleh Volago, bro? Enggak, kalau Kanye West ini yang bawa kan adalah promotor lain, tapi dalam waktu dekat akan kerjasama dengan Volago untuk membantu mempromosikan tiket Kanye West ini bisa dibeli di sistemnya Volago Prive. Oke. Dalam waktu dekat ini ya akan kita announce. Oh, itu kayaknya tiketnya belum sold out, jadi dia Yap. perlu support dari kayak underwriter ada collab juga. Sindikasi Iya. underwriter. Iya betul. kayaknya sih gitu ya. Jadi lebih laku juga, dia nggak perlu mendatangkan tapi bisa dapat revenue dari sana juga Iya. sih. Iya, karena tadi udah dijelaskan juga ya kalau ekosistem Volago itu sangat lengkap, mau dari community, ada Clipper, UGC itu yang untuk online, kemudian ada kaitannya mengenai Volago Pro, konsernya, kemudian ada media, e-commerce Ya. dan segala macamnya, sehingga ini menjadi end to end kaitannya mengenai media, entertainment dan AI Ya. company. Nah, kaitan mengenai visi perusahaan nih Pak, sebelum kita tutup nanti ya. Ya. Visi perusahaan adalah from local to global. Bagaimana rencana dari Volago, dari Pak Subi sendiri untuk mengekspansikan Volago ini dari pasar Indonesia saja ke pasar internasional? Ya, seperti tadi kita bilang ya. Jadi our mission kan from local to global yang pertama. Nah, banyak sih maksudnya ini apa yang bisa kita bawa menjadi global. Satu mungkin dari segi brand. Brand misalnya customer kita brand produk lokal yang kita sudah kurasi, yang kita merasa dia bisa mempunyai chance untuk go international. Iya. Ya we will help them dengan creators economy yang we create, itu nomor satu. Terus yang kedua dari segi artis ataupun influencer, ya beberapa influencer kita sudah bisa mulai sekarang berkolaborasi dengan influencer di negara luar. Ya itu juga salah satu yang kita pengen export out ini kurang Iya. lebih dari Indonesia. Dan yang kalau secara product base yang kita kembangin nanti itu yang pertama adalah VolaPlay. VolaPlay ini tentunya bukan nanti hanya beroperasi di Indonesia saja. Oke. Nah kalau ini sudah kita launch nanti di fitur-fitur baru ini kita akan mulai di negara tetangga dulu. Ya, we will go Southeast Asia first. Oke, Itu yang pertama. Southeast Asia first. Oke. Ya, habis itu baru kita melihat lagi bagaimana ada hambatan ataupun ada tantangan yang harus kita tackle dan lain sebagainya, baru kita ekspansi lagi. Yes. Nah, terus yang terakhir itu setelah VolaPlay, ya tadi itu AI-nya kita. Jadi Volago AI ini yang mungkin salah satu jadi ujung tombak kita bisa untuk kita percepat di Asia Tenggara. Iya. Kurang lebih sih begitu. Oke, nah ini mungkin untuk investor nih ya Pak ya. Ya. Untuk investor publik, milestone apa yang perlu diperhatikan dalam 12 bulan ke depan nih untuk menilai keberhasilan transformasi Volago? Mungkin apa nih yang terdekat kayak gitu? Yes. Kalau saya berpikir satu milestone-nya tentunya kalau dari VolaPlay itu mungkin the features, the ecosystem that we do, the users, number of users, daily active users sama monthly active users. Ya kalau dari segi AI commerce ya nanti kita melihat dari perkembangan revenue AI ataupun jumlah creators yang kita sudah bisa kembangin melalui AI ini. Salah satunya yang saya pengen jalanin nanti dalam waktu dekat itu adalah AI live streaming. Oke. Kemarin kita sudah coba trial salah satu artis, dia nggak live sama sekali, dia lagi di luar negeri. Tapi we try, it's just for our internal usage sama TikTok. Kita lagi try the smoothness. Karena kita nggak pengen juga, ataupun kalau AI ya we have to label that it's a AI, digital twin, harus sehingga netizen juga tahu nih. Karena takutnya gini, saya mau dong yang nomor 5 tolong diangkat bajunya. When the response is a bit slow, takutnya kan ini netizen ya mana. You know, Betul. so we have to really clearly stated ya it's by AI. Ada label begitu ya Pak? Ya, ini yang sedang kita develop dengan TikTok platform lah basically. Oke.
Luar biasa. Jadi dia ada kaitannya mengenai milestone dari sisi AI, kemudian Yes. dari sisi pengembangan aplikasi. Tetapi Ya. jangan lupa ada milestone kaitannya mengenai corporate action di mana Yap. saat ini di buku Juni sedang diaudit karena ada potensi nanti right issue dengan menggunakan buku Juni itu maksimal masa bukunya 6 bulan ya. Jadi bisa dihitung sendiri maksimal kapan akan dilakukan right issue dan penggunaan dananya akan digunakan untuk apa tadi Pak? Mungkin dijelaskan? Sekali lagi. Ya, untuk entertainment ya di film sama di konser, di event-event sports gitu ya. Terus pengembangan AI, tentunya kan kita akan mulai mendevelop setelah kita ini berhasil, kita juga akan collab dengan LLM OpenAI yang nanti akan kita develop sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Dan kita punya GPU-nya sehingga ini semua bisa jadi lebih murah. Iya, iya. Dan Kalau nanti ada ticketing system yang kita lagi kembangin. betul. Ya. Ticketing system untuk konser-konser yang dibawa sama Volago semuanya Yes. akan di situ. Ataupun orang lain yang mau pakai ya silakan. Oh, jadi open for public juga ya, Yes. kayak seperti platform lainnya ya. Ya, tapi kita lebih fokus ya ke internal use. Karena nantinya ticketing system kita agak sedikit berbeda juga dengan yang ada di market. Karena tadi ada yang spesial punya sahamnya tadi ya. Ya. Yang punya saham dapat jalur antrian Ya. khusus. Iya, Volago Price. Oke, ini ada yang nanya nih, udah mulai kepo banget nih. Ini Leni Center Sulam. Bagaimana rasio RI-nya Pak? Atau udah ada gambaran belum kira-kira size right issue-nya itu berapa banyak? Right issue kita kan total 1:2, terus totalnya 3,78 T kalau nggak salah. Oke, Ya. wow, Terus luar dapat biasa. warrant. Dapat warrant Iya. 10%. Rencana dapat warrant. Harga Harga- warrantnya di 3,5. Harga warrant 350, harga right issue-nya 300. 300. Thank you teman-teman semua di sini luar biasa banget animo teman-teman. Saya sambil liatin pertanyaan-pertanyaan tapi waktu sudah menuju akhir dan mungkin aku pengen tanya lagi nih dari Pak Subi kira-kira closing statement terhadap para investor apa sih yang menarik dari IRSX ini jika digambarkan dalam 1 menit dan juga potensi apa yang bisa investor rasakan beberapa saat yang akan datang 1-2 tahun kemudian melihat perusahaan Bapak ini. Mungkin ya kalau saya sih ya thank you ya atas semua yang sudah menjadi shareholder-nya IRSX. Mudah-mudahan apa yang kita plan ini bisa kita jalan dan yang paling penting yang kita sekarang lagi pengen jalanin the program misi besar juga adalah itu yang we see the untapped market of the advertising and the commerce industry. Itu sih yang nilai pasarnya menurut kita juga setara 106 triliun yang belum di-tap sama market di Indonesia ini. Ya dengan asumsi misalnya satu orang spend 100.000 sampai 300.000 for the advertising per month and we have 30 million users itu yang di GoFood, ShopeeFood, UMKM dan lain sebagainya. And that's the market size that kita juga belum bilang ini yang kalau bisa expand ya hanya itu saja itu menghasilkan 106 triliun. Jadi itu sih kalau kita bisa mencapai itu ya we will be. Amin. Dan kalau Amin, 3,78 triliun tercapai tentu saja pengembangan usaha dari IRSX ini akan jauh lebih baik lagi, Yes. jauh lebih cepat lagi, ekosistem semuanya bisa terbangun dalam waktu lebih singkat kalau modalnya ada dan Yes. ini bisa membuat tujuan dan visi dari pemegang saham ataupun dari presidirnya nih Pak Subi bisa cepat tercapai. Ya. Kita doakan ya cerita ya. Iya, Thank you semoga so much. rencana right issue dan rencana pengembangan digital daripada Volago itu berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Kalau cerita ada closing statement nggak atau komen terhadap IRSX silahkan. Ya buat teman-teman tetap ya disclaimer on, tetap pelajarin sesuai risk profile kalau kalian rasanya memang mau beli untuk investasi. Ini menurut aku company yang sangat menarik ya, karena memang kalau kita baca kan pengembangan AI itu sangat ekspansif ya, jadi kayaknya aku sangat suka sih untuk company yang istilahnya sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi ya tetap stay invested. Market kayak gimana pun naik turun ya itu biasalah market, yang penting kita tetap stay in the market aja bersama Sukor Sekuritas. Amin. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum buka rekening Sukor Sekuritas, jangan lupa buka di onboarding.sukorsekuritas.com atau di link bio. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Subi dan juga Ya, cerita sama. buat malam hari Thank ini. you. Diskusi yang luar biasa dan Iya. mudah-mudahan sukses buat
pipeline-nya yang ada di Volago dan juga Vola Play-nya, dan mudah-mudahan React sukses. Doa selalu menyertai Pak Subi dan juga Volago. Sekian semuanya dan stay tune di Suko Sekuritas dan see you, bye bye semuanya. Terima kasih.